Mudah-mudahan jelas ini ya. Tes 1 2 3. Tes ya. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita merdeka, ghafilat, artinya yang afifat, yang menjaga kehormatan dirinya. Dia menuduh wanita yang merdeka kemudian menjaga kehormatan dirinya, mukminat, dan juga wanita yang beriman, ya, artinya menuduh dia berzina. Ya. Lu'inu fid dunya wal akhirah. Maka dia dilaknat di dunia dan di akhirat. Walahum adzabun azim, dan dia akan mendapatkan ya azab yang sangat pedih. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa menuduh seorang wanita yang beriman, wanita baik-baik yang beriman melakukan perbuatan zina adalah dosa besar. Dari mana kita tahunya? Lu'inu fid dunya wal akhirah. Mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Artinya dilaknat di sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah adalah mereka dijauhkan dari rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Walahum adzabun azim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan, yang jelas menunjukkan betapa orang yang sembarangan menuduh orang-orang wanita baik-baik, ya, wanita yang beriman, wanita yang menjaga kehormatan dirinya, kemudian dia tuduh berzina, ya, dia berhak untuk mendapatkan azab yang sangat pedih. Demikian juga dia terlaknat di dunia dan di akhirat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya di dunia maupun di akhirat. Nauzubillah. Ya. Nah, kita sering kadang-kadang orang sembarangan ya menuduh, misalnya si fulan itu berzina, si fulanah ini berzina dengan si fulan, berbuat serong dengan si fulan. Enggak boleh, ya. Enggak boleh kemudian dia sembarangan menuduh seperti itu. Ya, bahkan kalau misalnya ada seorang mengatakan si fulan atau si fulanah ini berzina, kemudian dia tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang yang menyaksikan perbuatan zina tersebut. Ya, yang menyaksikan perbuatan zina ini artinya menyaksikan hubungan jima antara kedua pasangan tadi, antara laki-laki dan perempuan tadi. Ya, kalau misalnya dia tidak bisa menghadirkan 4 saksi yang melihat, mohon maaf ya, timba itu masuk ke dalam sumur, ya, maka yang dihukum justru orang yang menuduh zina tadi. Walaupun mungkin dia melakukan perzinahan, benar-benar melakukan perzinahan, tapi kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang, maka yang dihukum adalah orang yang memberikan tuduhan. Ya, ini kalau ditegakkan syariat Islam, justru yang menuduh itu yang kena hukum. Kenapa? Dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, beliau pernah menukilkan bahwa dalam sejarah Islam sampai sezaman beliau, sepengetahuan beliau, tentunya beliau mengetahui memiliki pengetahuan yang demikian luas, ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kebanyakan hukuman rajam yang dikenakan kepada pelaku zina itu kebanyakannya karena pengakuan sendiri, atau hampir semuanya karena pengakuan pelaku zinanya sendiri. Saya melakukan perbuatan zina, maka kemudian dia dihukum. Ya. Tapi jarang sekali atau bahkan tidak ada, sepengetahuannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, ada orang yang dirajam karena persaksian 4 orang. Karena ini sulit sekali. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, ya, ada 4 orang yang benar-benar melihat hubungannya itu. Bukan hanya sekedar melihat dia masuk kamar bareng-bareng atau dia bareng-bareng masuk kamar hotel, enggak, tapi melihat hubungan persetubuhan itu dengan matanya sendiri, ya, bukan dengan kamera, bukan dengan alat, ya, tapi dengan mata kepalanya sendiri dia melihat hubungan itu, baru bisa ditegakkan hukum rajam. Bagaimana Islam benar-benar menjaga kehormatan seseorang, jangan sampai orang itu sembarangan menuduh orang lain berbuat zina. Ya. Jadi ini adalah hukuman bagi orang yang menuduh berbuat zina tapi tidak mampu mendatangkan 4 saksi. Justru dia yang dihukum cambuk sebanyak berapa? 80 kali. Apa dalilnya? Dalilnya dibawakan oleh Imam Az-Zahabi selanjutnya. Wa qala walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Ya.
Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina, tapi dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka justru dia yang dihukum. Hati-hati kita ya. Ini merupakan dosa besar yang terkadang orang gampang saja menyebutkan si fulanah berzina, ya, padahal tidak pernah dia melihatnya. Ini kalau dalam hukum Islam, ya, dibawa ke mahkamah syariat, orang yang seperti ini justru dihukum 80 kali cambukan. Ya. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, lam ya'tu bi arbati syuhada. Dia tidak mampu mendatangkan 4 saksi. Fajliduhum 80 jaldah. Maka cambuklah mereka sebanyak 80 kali. Ini hukuman syariat bagi orang yang sembarangan menuduh berzina tanpa mampu untuk mendatangkan saksi. Tanpa mampu untuk mendatangkan saksi, maka dia dihukum dengan apa? Diberi hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Bahkan kemudian di ayat selanjutnya atau di dalam kelanjutan ayatnya, bukan itu saja hukuman bagi orang yang menuduh berzina tapi tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wala taqbalu lahum syahadatan abadan, dan jangan kalian terima persaksiannya selama-lamanya. Ya, orang yang menuduh berzina ini tidak diterima persaksiannya, ya, selama-lamanya. Setelah dia menuduh zina, wanita berzina, kemudian tidak bisa mendatangkan saksi, maka persaksiannya selama-lamanya tidak diterima sebagai hukuman. Ya, kamu dulu pernah menuduh si fulanah berzina tapi tidak mampu mendatangkan 4 saksi. Mulai sekarang persaksianmu ditolak dan dihukum cambuk selama 80 kali. Ya. Di awal-awal kajian kitab Al-Kabair telah kita sebutkan di antara contoh atau di antara ciri sebuah dosa itu adalah dosa besar, ada hukuman had dari syariat. Ada hukuman yang sudah ditentukan oleh syariat. Di sini ditentukan oleh ayat Al-Qur'an. Orang yang menuduh orang lain berzina tanpa bisa mendatangkan 4 saksi, 80 kali cambukan hukumannya. Nah, ini menunjukkan bahwa tuduhan tersebut merupakan dosa besar. Kemudian hukuman yang ketiga, wa ulaika humul fasiqun, dan mereka ini adalah orang-orang fasik. Yang ketiga hukumannya, ya, dia dilabeli dengan kefasikan. Orang semacam ini dilabeli dengan kefasikan. Ya, jadi dari ayat ini ada 3 hukuman bagi orang yang menuduh wanita baik-baik berzina. Yang pertama, dia diberi 80 cambukan, kemudian tidak diterima persaksiannya selama-lamanya, dan dia divonis sebagai orang yang fasik. Sebagai orang yang fasik. Ya. Ini hukuman bagi orang yang melakukan tuduhan, ya, kepada wanita mukminah. Bagaimana Ustadz kalau dia bertobat, orang yang menuduh ini bertobat? Kan bukankah di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu. Kecuali orang-orang yang bertobat setelahnya kemudian dia melakukan perbaikan. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Apakah artinya kalau misalnya dia menuduh orang berzina, kemudian ketika akan dicambuk dia mengatakan saya sudah tobat, sehingga dia tidak dicambuk karena dia sudah bertobat? Jawabannya bukan itu. Ya. Tetap ditegakkan hukum had pada orang tersebut, tetap dia dicambuk 80 kali, dan tetap dia, ya, tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Hanya saja kalau dia sudah bertobat, dicabut vonis fasik dari orang tersebut. Ya. Yang maksud dari firman Allah, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertaubat, ya, dari menuduh tadi dan juga kemudian membuat perbaikan, ya, ini artinya, ya, label kefasikan yang melekat pada dirinya terhapus karena dia sudah bertobat. Adapun hukuman, ya, hukuman dicambuk sebanyak 80 kali dan tidak diterima persaksiannya selama-lamanya, maka ini tetap berlaku bagi orang tersebut. Ya. Jadi yang dicabut itu hanya hukuman yang ketiga, yaitu pelabelan, ya, dia sebagai orang yang fasik. Ya. Itu orang fasik ini kalau dalam Islam nanti dia nggak boleh misalnya jadi imam sholat, itu nggak boleh. Ya.
orang yang pernah menuduh berzina, ya, dikategorikan sebagai orang fasik, ini nggak boleh jadi imam dalam sholat, ya. Nah, tapi kalau dia sudah bertobat, maka dicabut, ya, dicabut vonis kefasikan pada orang tersebut, sehingga dia diperbolehkan kembali untuk, ya, memimpin sholat dan melakukan beberapa hal dalam syariat, ya. Maka yang dimaksud dengan orang yang bertobat ini, ya, atau illa alladziina tabu, dikecualikan bagi orang yang tobat, artinya dikecualikan label kefasikannya. Adapun hukuman cambuk dan juga dan juga tidak diterima persaksiannya, ini tetap berlaku, wallahu taala a'lam, ya. Baik, ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang keempat. Kemudian beliau mulai membawakan hadis-hadis dalam bab ini, ya, hadis-hadis yang menunjukkan haramnya menuduh wanita muslimah atau wanita mukminah berzina, ya, sehingga nggak boleh kita, ya, kalau dia seorang wanita mukminah, walaupun mungkin secara penampilan mungkin dia bertabarruj, ya, pakai pakaian yang tidak sopan, suka pakai pakaian yang seksi, pakai pakaian yang yang melanggar batasan syariat, tetap tidak boleh kemudian kita mengatakan dia sebagai wanita pezina. Tetap tidak boleh bagi kita untuk mengatakan dia sebagai wanita pezina, ya, walaupun mungkin pakaiannya mungkin sehari-hari nggak pakai jilbab atau pakai pakaian yang ketat, tetap tidak boleh menuduhnya sebagai wanita pezina. Sebagian orang, ya, di sebagian lingkungan, sebagian komunitas, ketika melihat orang yang berpakaian seperti itu, sudah langsung dibilang wanita pezina ini. Ya, hati-hati. Ya, ini termasuk dosa besar. Kalau dibawa ke mahkamah syariat bisa dihukum, ya, dihukum cambuk sebanyak 80 cambukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'al mubiqat. Kemudian dalam hadis yang sering kita ulang-ulang, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan, fadzakara minha qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara 7 perkara yang membinasakan tersebut adalah menuduh wanita, ya, merdeka, wanita yang menjaga kehormatan dirinya, dan wanita yang beriman, ya, sebagai pezina, ya, sebagai pezina. Ya, maka ini menunjukkan bahwa menuduh wanita mukminah berzina ini merupakan dosa besar. Al-mubiqat artinya al-muhlikat. Al-mubiqat artinya perkara yang membinasakan, termasuk dosa besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalil selanjutnya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim sejati itu adalah seorang yang orang lain itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Ini adalah hakikat seorang muslim, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, dia tidak membiarkan orang lain itu menjadi sasaran kejahatan lisan dan tangannya. Dengan lisannya, yakni dengan menggibahinya, menuduhnya, dengan berbagai macam tuduhan. Ya, orang yang semacam ini, orang yang suka menuduh orang, ya, suka membicarakan aib seseorang, menyebarkan aib seseorang, pada hakikatnya adalah orang yang sangat lemah imannya. Orang yang sangat lemah imannya, ya, dia menyebarkan aib saudaranya. Ya, kata Nabi, hakikat seorang muslim yang hakiki, ya, adalah orang yang orang lain itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Tidak mudah kemudian berkomentar tentang saudaranya. Demikian juga tidak mudah dia melakukan kezaliman kepada saudaranya, menzalimi saudara yang mengambil apa yang bukan merupakan haknya. Ya, seorang muslim sejati sangat menjauhi perkara yang demikian. Ya. Dan dia selalu menjaga lisannya, jangan sampai kemudian apa yang dikeluarkan oleh lisannya ini membuat dia, ya, mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kita dalam menggunakan lisan ini pada hakikatnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hanya diberi 2 pilihan saja oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik, atau kalau tidak bisa maka dia diam. Hanya ada dua pilihan saja, ya, lisan kita ini kalau bukan untuk mengucapkan perkara yang baik maka diam, nggak usah dipakai, ya, nggak usah dipakai lisannya. Ya, ini ciri seorang yang beriman, yang merealisasikan keimanannya. Ya, dia benar-benar menjaga lisannya, tidaklah keluar dari lisannya melainkan ucapan yang baik. Ya, bukan dia kemudian menyebarkan aib kepada saudaranya, bahkan menyebarkan fitnah, memfitnah saudaranya melakukan perbuatan zina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saqulatka ummuk wa hal yaqubbun nas ala manakhirihim yaumal qiyamah illa hasaidu alsinatihim." Kalau saya tidak salah ini hadisnya Mu'adz bin Jabal, ya. Ya, hadisnya Mu'adz bin Jabal. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Mu'adz, ya, bukankah sakilatka ummuk, ya, artinya ini adalah ungkapan dalam bahasa Arab, ya, yang menunjukkan ta'ajub, ya, heran, ya. Karena ketika itu kalau saya tidak salah Mu'adz atau Abu Darda ini yang bertanya, ya. Jadi salah seorang di antara mereka ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah karena lisan ini kita diadab? Ya, hanya dengan tuduhan, hanya dengan ucapan saja kita diadab?" Maka ini membuat heran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Ya. Kemudian kata Nabi, "Hal yakubbu wa hal yakubbun nas ala manakhirihim yaumal qiyamah illa hasaid alsinatihim." Bukankah manusia itu, ya, dijerembabkan ke dalam api neraka karena hasil dari apa yang diperbuat oleh lisan-lisan mereka. Hasaid alsinatihim adalah hasil dari lisan-lisan mereka. Apa yang mereka ucapkan, inilah yang banyak menyebabkan orang itu disungkurkan, ya, tersungkur ke dalam api neraka. Ini harusnya menjadi perhatian kita, ya. Kadang-kala kita tertipu dengan banyaknya amalan kita, ya, banyaknya sholat kita, ya, bukan hanya sholat yang wajib saja, sholat sunnah, puasa sunnah, banyak kita lakukan, tapi kita kurang menjaga, ya, kurang menjaga perkara-perkara yang bisa menghancurkan amalan kita. Di antaranya adalah lisan, ya, lisan yang gemar membicarakan aib orang, lisan yang gemar mencela orang lain, ya, ini akan merugikan kita. Bisa jadi amalan-amalan kita nanti akan diambil karena kejahatan lisan kita. Dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah bertanya kepada para sahabat, ya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Maka kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, al-muflisu indana man laisa lahu dinaran wala dirhama wala mata'." Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, dan tidak punya harta benda, nggak punya properti. Ya. Maka kata Nabi SAW, orang yang bangkrut itu adalah orang yang membawa pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala amalan kebaikannya. Namun, ya, dia suka menzalimi orang lain, mencela orang lain, ya, membicarakan aib orang lain. Maka diambil pahala-pahalanya yang demikian banyak, diambil kemudian diberikan kepada orang-orang yang dia sakiti. Ya, maka hati-hati kita, ya. Setelah diambil pahalanya, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang disakiti, ternyata pahalanya habis. Orang yang disakiti masih banyak. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kemudian apa yang terjadi pada orang tersebut? Maka diambillah keburukan orang yang pernah dia zalimi, kemudian ditimpakan kepadanya, naudzubillah. Maka hati-hati dengan lisan kita. Jangan menganggap, wah, ini kan cuma omong-omongan saja. Hati-hati. Ya, hati-hati. Hanya omongan-omongan saja, tapi bisa membuat seseorang, ya, dijerembabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tersungkur dia ke dalam neraka, ya, karena hasil dari lisannya. Kemudian beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-58. Qala Allah taala, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minat
yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang memberikan gangguan baik kepada kaum mukminin maupun kepada kaum mukminat, ya, dan itu bukan merupakan balasan dari perbuatan mereka, maksudnya mereka memberikan gangguan kepada kaum mukminin dan mukminat tanpa alasan yang benar, ya, waqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka dia telah memikul, ya, sebuah kedustaan dan dosa yang demikian jelas. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala, ya, menegaskan tentang orang-orang yang memberikan gangguan kepada orang-orang yang beriman baik dari kalangan laki-laki dan perempuan. Dan gangguan ini bisa dengan lisan maupun dengan perbuatan. Ya, termasuk menuduh berzina, ini termasuk gangguan. Ya, menjatuhkan kehormatan seseorang. Ya, melakukan fitnah. Maka yang demikian ini orangnya telah melakukan sebuah kedustaan, demikian juga dia telah menanggung dosa yang sangat besar. Na'udzubillah. Ya, oleh karena itu betul-betul, ya, kita jaga betul-betul lisan kita, jangan sampai jadi orang yang bangkrut sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qadzaba mamlukahu bizina uqima alaihi al-had yaumal qiyamah illa an yakuna kama qala." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuduh budaknya melakukan perbuatan zina, maka akan ditegakkan had baginya, hukuman bagi dia pada hari kiamat nanti, kecuali apa yang dia sampaikan itu merupakan kebenaran. Artinya memang budaknya melakukan perzinahan. Nah, ini juga nggak boleh juga dia kemudian sembarangan menuduh budak yang dia miliki melakukan perbuatan zina. Ya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan hukum dia di hari kiamat. Kecuali memang kalau budaknya itu benar-benar melakukan perbuatan zina. Nah, kemudian di sini beliau bawakan di akhir bab ini, beliau bawakan sebuah faedah yang sangat penting yang berkaitan dengan akidah kita sebagai seorang muslim. Ya. Di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada sebagian orang yang menuduh istri Nabi alaihissalam, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, melakukan perbuatan zina. Ya, jadi dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari dikisahkan bahwa Nabi alaihissalam suatu ketika, ya, melakukan safar bersama para sahabat. Ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ikut serta bersama Nabi alaihissalam, dan beliau diletakkan di atas seekor unta, kemudian, ya, atau sebelumnya diletakkan sekedup. Sekedup ini semacam tempat yang biasa ditaruh di atas unta, ya, tempat tertutup. Jadi kalau kaum wanita naik unta, mereka masuk ke dalam sekedup tadi, kamar kecil yang ditaruh di atas punuk unta. Maka karena ketika itu Aisyah ini sangat ringan tubuh beliau, ya, beliau naik ke atas unta atau beliau tidak berada di atas unta, ini nggak ada bedanya. Nah, ketika itu rombongannya Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat singgah di satu tempat untuk beristirahat. Maka Aisyah memanfaatkan waktu istirahat tersebut untuk menunaikan hajatnya. Beliau turun dari untanya, kemudian beliau menunaikan hajatnya di tempat yang tersembunyi dari mata manusia. Nah, ketika akan kembali, Aisyah radhiyallahu taala anha mendapati bahwa kalungnya hilang. Kalung beliau hilang. Sehingga beliau kembali ke tempat beliau membuang hajat untuk mencari kalungnya tadi. Lalu beliau dapatkan kalungnya tadi. Nah, ketika beliau kembali ke rombongan, ternyata mereka sudah pergi. Nah, kenapa Aisyah ditinggalkan? Karena orang tidak bisa membedakan beliau ada di atas sekedupnya, di dalam sekedupnya, atau beliau berada di luar sekedupnya, itu nggak ada bedanya. Saking ringannya Aisyah ketika itu. Sehingga orang merasa, oh mungkin Aisyah sudah kembali, ya sudah berangkat. Mereka berangkat. Ketika Aisyah kembali ke tempat tersebut, ternyata rombongan sudah tidak ada seorang pun yang tersisa.
Nah, kemudian Aisyah tertidur. Ternyata di bagian belakang pasukan, ya, di belakang pasukan ada seorang sahabat yang mulia yang bernama Sofwan bin Al-Mu'attal. Sofwan ibni Mu'attal, yang ketika itu dia melihat, ya, kemudian ketika dia melihat ada rombongan yang tertinggal, ada anggota rombongan yang tertinggal, dan ternyata itu adalah Aisyah, istrinya Rasulullah SAW, maka dia beristirja. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tanpa mengatakan apapun. Ya, Sofwan ketika itu bertemu dengan Aisyah, kaget dia. Istri Rasulullah SAW tertinggal. Maka Sofwan tanpa mengatakan apa-apa, dia langsung menarik ontanya, menurunkan ontanya, lalu dengan isyarat dia mempersilahkan Aisyah untuk naik ke atas onta tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang keluar dari lisannya, kata Aisyah ketika itu, hanya istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Ya. Jadi beliau hanya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un saja. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha pun dibawa oleh Sofwan bin Mu'attal. Sofwannya jalan, Aisyahnya di atas onta. Sampai mereka kemudian bertemu dengan rombongannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itulah kaum munafikin mulai menebarkan fitnah bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha telah melakukan hubungan selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Bahkan bukan hanya kaum munafikin saja, ya, bukan hanya kaum munafikin saja yang menyebarkan berita dusta tersebut, bahkan sebagian para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau dan juga memaafkan kesalahan mereka. Ada para sahabat yang juga ikut terpengaruh oleh kaum munafikin sehingga mereka menyebarkan, ya, berita dusta atas Aisyah radhiyallahu taala anha, menuduh bahwa istri Rasul SAW, yakni Aisyah radhiyallahu anha, melakukan perbuatan zina. Ya, kemudian selama beberapa waktu, ya, tuduhan tersebut tersebar sampai kemudian, ya, Aisyah jatuh sakit, ya, begitu tertekan karena berita yang tersebar. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, ya, 10 ayat, ya, dalam surat An-Nur mulai dari ayat 11 sampai ayat ke-20 yang membebaskan Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan tersebut. Ya, mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ja'u bil ifk usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita dusta ini adalah dari golongan kalian sendiri. Janganlah kalian mengira bahwa berita dusta itu buruk bagi kalian, bahkan dia adalah kebaikan bagi kalian. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala bebaskan diri Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan tersebut. Nah, di sini dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi, ya, permasalahan ini untuk mengingatkan, ya, barang siapa yang masih menganggap bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan perbuatan zina atau berselingkuh dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal, maka, ya, dia telah terjatuh pada kekufuran. Apa ada, Ustadz, orang yang masih menuduh Aisyah berzina? Ada, Bapak dan Ibu, orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu menuduh bahwa Aisyah telah melakukan perbuatan zina. Mereka sampai sekarang masih menuduh Aisyah melakukan perbuatan zina, sama dengan apa yang dituduhkan oleh kaum munafikin kepada Aisyah. Maka di sini Al-Imam Az-Zahabi ingin mengingatkan, amma man qadhafa ummal mu'minin Aisyah radhiyallahu anha ba'da nuzuli bara'atiha minas sama' fahuwa kafirun mukadzibun lil Qur'ani fayuqtal. Ya, hukum menuduh wanita berzina ini khusus bagi, ya, ada hukuman khusus bagi yang menuduh istri Nabi berzina. Kata beliau, adapun orang yang menuduh Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin, Aisyah radhiyallahu anha, ba'da nuzuli bara'atiha, setelah turun, ya, kejelasan, ya, terlepasnya Aisyah dari perbuatan tersebut, minas sama, dari atas langit. Jadi turun dari langit penjelasan yang menegaskan bahwa Aisyah tidak melakukan perbuatan tersebut, namun orang ini tetap saja menuduh Aisyah melakukan perbuatan tersebut, fahuwa kafir. Maka kata Imam Az-Zahabi, orang yang seperti itu
telah terjatuh pada kekufuran, naudzubillah. Ya. Mukadzibun lil Quran. Ya, dia telah mendustakan Al-Quran karena telah turun 10 ayat membela kehormatan Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi tidak dia ambil. Dia mendustakan ayat yang berbicara tentang perkara tersebut. Fayuqtal, maka apa hukumannya? Hukumannya ya, apabila dia tinggal di sebuah negara yang menegakkan hukum Islam, maka hukuman orang ini adalah dieksekusi, yuktal, dibunuh. Ya. Kenapa? Karena dia telah melakukan suatu kekufuran. Allah Subhanahu wa taala langsung yang telah memberikan pembelaan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun dia tidak mau terima, tetap saja menuduh bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan perbuatan zina. Maka kata Al-Imam Adz-Dzahabi, ya, Al-Imam Adz-Dzahabi menghukumi orang seperti ini ya dengan kekufuran, fahuwa kafir. Maka yang menuduh seperti ini bukanlah seorang muslim. Ya, dia adalah seorang yang kafir, mukadzibun lil Quran, mendustakan Al-Quran, fayuqtal. Maka dia pun dihukum bunuh atau dieksekusi. Nah, ini kasus yang khusus. Ya, karena yang dia tuduh berzina bukan wanita sembarangan, tapi istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayuqtal, maka dia dieksekusi. Hukumannya adalah dieksekusi. Inilah Bapak dan Ibu, perkara yang berkaitan dengan dosa besar yang ke-18, yaitu menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan pekan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan dosa besar yang ke-19, yaitu al-ghulul minal ghanimah wa min baitil mal wa zakah. Ya, mengambil harta ghanimah. Al-ghulul ini artinya mengambil secara diam-diam. Ya, dia mengambil harta ghanimah atau mengambil harta milik Baitul Mal. Baitul Mal yakni perbendaharaan kaum muslimin. Waz zakah, demikian juga mengambil uang zakat untuk kepentingan pribadinya. Ya, maka ini termasuk dosa besar. Korupsi, ya, mengkorupsi, ya, bahasa kita sekarang mengkorupsi, ya, melakukan tindakan korupsi. Ini adalah dosa besar. Ya, apa dalil dalam permasalahan ini dan bagaimana penjelasan para ulama? Insya Allah ini akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Bi'idznillah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami kembalikan kepada Mas Tri. Silakan Mas.